Solusi jitu mengatasi harga jahe yang murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Aksara teman-teman. Kali ini cukup menarik topik yang kami angkat terkait akhir-akhir ini harga jahe secara umum, ya tidak hanya jahe merah, itu ambles. Jadi kami akan memberikan dari Aksara ini solusi yang semoga bermanfaat, biar kita itu sebagai petani jahe tetap untung berlipat. Mohon tidak salah fokus di tanaman itu ya. Kalau tanaman itu tuh sebagai itu iles-iles, jadi itu umbi, di dalamnya umbi. Jadi kami mencoba sedang membiarkan beberapa tanaman seperti itu di kebun jahe merah yang berada di belakang pondok kami. Tujuannya nanti biar untuk mengalihkan hama. Jadi hama itu tidak fokus di jahe, biar fokus di tanaman yang lain. Tapi kami saat ini mencoba ke iles-iles dan suwek yang di ujung sana. Jadi monggo teman-teman boleh mempraktekkan cara kami untuk mengalihkan perhatian hama di budidaya jahe. Jadi topik kali ini itu kan memang harga jahe kan secara umum anjlok ya. Ini bahkan terendah dalam 3 tahun terakhir. Jahe itu biasanya di pasar lokal ya. Kita bicara pasar lokal, itu dijual 15, 12, 25 ribu. Bahkan kini turun, ada yang di pedesaan itu harga pasar lokal itu 5 ribu per kilo. Jadi banyak yang akhirnya itu petani yang menjual jahe masih muda. Jadi jahe muda itu dijual karena entah yang terkena hama atau sudah tidak mau lagi menambah biaya atau anggaran perawatan, sehingga cepat-cepat menjual harganya, cepat-cepat menjual jahenya yang masih muda mumpung sebelum kena hama, sehingga nilainya juga masih murah teman-teman. Bahkan permasalahan petani jahe tidak hanya hama ternyata teman-teman, apalagi sekarang musim hujan ya, banyak ujian alam baik jahe maupun yang lain, cabai itu. Jadi harga cabai juga sekarang relatif tinggi ya, karena banyak juga petani yang kepayahan menghadapi penyakit saat musim hujan. Selain permasalahan petani jahe di hama tanaman, itu juga harga panen yang anjlok. Nah, ini tak lain juga ada efek dari impor jahe yang meningkat di saat 2019-2020. Itu impor 21.000 ton. Sementara di 2018 itu 3.800 ton. Artinya peningkatan 3 tahun terakhir itu sangat-sangat signifikan sekali untuk impor ini. Sehingga hal ini cukup memukul petani jahe lokal. Bahkan jumlah produksi jahe lokal itu turun 50% karena banyak yang import yang harganya lebih murah, teman-teman. Namun secara kualitas juga tidak menjamin, teman-teman. Nah, sebelum kami membahas per poin, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah setia mensupport channel Aksara dengan menonton di playlist kami, baik playlist budidaya jahe merah, budidaya porang maupun ternak kambing perah, karena kami juga sedang merintis beberapa budidaya tersebut teman-teman. Bagi yang belum melihat seluruhan video, mohon simak terus video ini. Jika sudah suka, baru silahkan subscribe. Jangan sampai subscribe ke channel Aksara karena keterpaksaan ya. Karena kami pun juga berusaha untuk berbagi pengalaman real apa adanya, baik yang bagus maupun yang tidak bagus dari kebun kami sendiri teman-teman. Nah, jadi poin pertama itu solusi dari kami untuk mengatasi harga jahe yang murah. Pertama, jadi kalau jahe untuk konsumsi itu kan 10 bulan sudah bisa dipanen teman-teman. Nah, sementara untuk bibit itu minimal 12 bulan atau 1 tahun. Lebih bagus itu lebih kan 1 bulan 2 bulan. Artinya di usia 13 bulan 14 bulan itu lebih bagus untuk sebagai bibit. Nah, jadi usul kami yang pertama, solusi kami itu jahe umur 13 bulan itu silahkan dijual langsung, tidak melalui pasar, tapi langsung ke konsumen yang membutuhkan bibit tunas. Atau artinya tunas itu seperti ini. Kan ada tuh yang dijual itu dalam 1 tunas gini atau 1 batang ini. Nah, jadi ada beberapa yang ingin budidaya jahe itu lebih senang ke tunas.
karena sudah tumbuh daun lebih dari 4 sehingga pertumbuhannya itu lebih cepat, artinya tidak dari rimpang teman-teman. Nah, misalkan ya dalam satu polybag itu di usia 13 bulan itu ada 40 tunas saja. Ini saya ambil yang paling minim lah, 40 tunas. Itu kita bisa jual, misalkan satu tunas harga paling murah itu 3.000. Kita kalikan 40, otomatis dari satu polybag itu kita sudah mendapatkan hasil 120.000. Itu asumsi minimal. Nah, jika satu polybag itu hanya 2 kilo ya, itu asumsi 40 tunas tadi 2 kilo. Lalu kita jual di pasar itu hanya 2 kali 15.000. Artinya hanya 30.000. Artinya perbandingan di sini antara kita menjual hasil panen usia 13 bulan di pasar lokal dengan kita menjual langsung ke konsumen sebagai bibit tunas itu 4 kali lipat, karena 30.000 dibanding dengan 120.000. Jadi itu sangat-sangat berlipat untungnya teman-teman. Lalu yang kedua solusi kami, jahe umur yang 13 bulan tadi itu dijual dalam wujud rimpang, artinya setelah pada saat panen nanti kita potong tunasnya, lalu bagian rimpang atau umbinya itu yang kita panen, itu kita jual langsung ke konsumen tanpa melalui pasar, itu sebagai bibit rimpang, jadi bukan sebagai rimpang produksi ya, atau rimpang konsumsi. Jadi misalkan nih dalam satu polybag menghasilkan 1,5 kilo, kemudian dijual sebagai bibit rimpang langsung ke konsumen, itu 1,5 kilo dikali harga 35.000, karena di desa kami dan kami cek di seputaran desa kami itu, kalau kita beli ke pasar bibit jahe lokal ya, bibit jahe lokal itu sekarang di rentang 35.000. Nah, kalau kita dalam satu polybag 13 bulan mendapatkan 1,5 kilo, itu kita akan mendapatkan 52.500. Lain halnya jika rimpang tersebut kita jual sebagai rimpang panen, kita hanya mendapatkan 1,5 kilo dikali 15.000, artinya 22.500. Sehingga keuntungan di sini di poin kedua ini kita bisa untung 2 kali lipat dengan menjual rimpang jahe sebagai bibit, bukan sebagai rimpang produksi, teman-teman. Poin kedua ini sangat kami rekomendasikan jika teman-teman yang ingin menanam jahe itu lokasinya jauh dengan kami. Artinya rimpang itu setelah sampai di rumah teman-teman, di kebun teman-teman, itu nanti akan dipotes, dipotong kecil-kecil untuk disemai terlebih dahulu. Nah, itu lebih bagus kalau dari pengalaman kami dibandingkan poin pertama. Jadi kalau poin pertama artinya kami nanti menjual dari tunas setelah usia 13 bulan, memang usia jahe kami sudah tua, sudah cukup layak untuk bibit, itu makanya kami menjual di usia 13 bulan. Tetapi yang seperti itu di poin pertama, bibit tunas, hanya kami rekomendasikan untuk calon petani jahe yang lokasinya dekat dengan lokasi kami. Artinya secara pengiriman itu tidak lebih dari 1 hari, sehingga akar dari tunas tersebut tidak mengalami fase stres terlalu lama, sehingga saat tanam ke polybag di rumah teman-teman, di rumah masing-masing teman-teman semua, itu tanpa melewati daun itu menguning karena perjalanan atau pengiriman yang lebih dari 1 hari. Itu perbedaannya teman-teman. Nah, lalu solusi kami yang ketiga itu dengan harga sekarang, harga panen katakanlah 15.000 ya, itu kita masih untung teman-teman sebenarnya. Karena logika saja, kita beli satu rimpang itu bisa dipotes-potes, jumlahnya bisa 40 potesan. Dari 40 potesan itu jadi katakanlah satu polybag misalkan 1,5 kilo saja lah, nggak usah berlebihan. Itu sudah untung juga karena kita berawal dari satu rimpang teman-teman. Nah, dari satu rimpang bisa jadi 40 tunas, itu sudah untung banyak berlipat-lipat teman-teman. Jadi dengan harga panen misalkan 15.000 per kilo, nah itu asumsi angka itu yang kita untuk menekan biaya operasional, mulai dari pengadaan pupuk
pupuk sebaiknya ya tetap organik ya, jadi kita lebih murah. Lalu pupuk organik cair juga kita buat sendiri. Lalu untuk sekam bakar kita buat sendiri. Sehingga dari modal yang kita gunakan untuk menanam jahe itu alhamdulillah misalkan bisa 1 kali panen sudah balik modal. Tetapi kalau 1 kali panen belum balik modal, ya nggak masalah, karena di tahun kedua dan seterusnya itu kita sudah tanpa modal, karena kita sudah punya bibit, infrastruktur seperti ini udah ada, bambu, paranet, tandon air, sumur, polybag, media tanam sudah bisa kita gunakan lagi, hanya menambah 20% media tanam. Ya artinya dalam berinvestasi di jahe itu proyeksikan lebih dari 1 tahun. Insya Allah, alhamdulillah, jika setahun sudah balik modal sangat alhamdulillah, jika belum ya wajar, karena kita sudah membuat proyeksi lebih dari 1 tahun teman-teman. Jadi mohon diingat bahwasanya jahe untuk konsumsi itu 10 bulan, untuk jahe bibit itu 12 bulan atau lebih. Nah, jadi yang keempat dari kami solusinya, rugi saat gagal panen karena hama, itu karena ada juga pemain besar yang bermain agar pemasok dari kota luar itu tidak dapat masuk ke kotanya dia, teman-teman. Jadi dia itu ingin main sendiri di kota dia masing sendiri, sehingga dia berusaha menghalangi pemasok dari luar kota. Nah, ini yang membuat harga jahe juga makin turun, teman-teman. Nah, jadi ada permainan sindikat seperti itu. Nah, dengan kondisi harga yang rendah seperti ini, justru saatnya waktu tepat kita untuk menanam bibit, karena saat ini itu semakin menurun nih peminat yang mau tanam jahe, sehingga pada tahun mendatang saat panen setahun ke depan itu pasti akan terjadi kelangkaan jahe panen. Karena apa? Karena sekarang ini itu makin sedikit peminat yang menanam jahe. Kalau tahun depan kebutuhan hasil panennya sedikit, otomatis suplainya sedikit, kebutuhannya meningkat, mengakibatkan harga insya Allah juga akan mengatrol ikut naik. Jadi saat tepat menanam bibit itu kalau menurut saya justru saat harga jahe itu pas rendah-rendahnya. Itu namanya kita memanfaatkan peluang, teman-teman. Jadi tetap semangat dalam menanam jahe. Nah, terkait dari poin yang ini tadi, saran dari kami dan itu juga berdasarkan pengalaman kami, usahakan jika teman-teman mempunyai dana untuk budidaya jahe itu rupiah ya. Ini saya sambil jalan ke dalam pondok ya, teman-teman ya, sambil melihat yang depan pondok. Jadi jika teman-teman mempunyai dana rupiah, katakanlah seperti itu jangan langsung gunakan dana rupiah itu semuanya untuk menanam jahe 1 kali tanam. Kalau langsung 1 kali tanam, dikhawatirkan nanti saat panen jahe itu bisa jadi harga pas anjlok, teman-teman sudah tidak bisa memutar lagi dana untuk tanam selanjutnya, meskipun semua infrastruktur bibit, media tanam dan sebagainya sudah gratis, teman-teman. Tetapi kan teman-teman sudah juga perlu memikirkan biaya operasional yang sudah dikeluarkan pada tahun sebelumnya dan juga biaya operasional yang akan dikeluarkan pada tahun mendatang. Nah, sehingga saran kami dari dana rupiah itu minimal dibagi 2 angkatan atau 2 periode menanam. Kasih jeda ya 3 bulanan lah, karena yang namanya semai jahe itu kan 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, kalau kita ngasih jeda 3 bulanan dan setahun berikutnya itu ada 2 kali atau 2 periode panen, ya kan tidak mungkin dalam 1 tahun, di awal tahun dan di akhir tahun itu harga jahe rendah terus. Nggak mungkin, pasti ada kalanya rendah, ada kalanya tinggi, yang namanya grafik seperti itu. Sehingga harapannya dari 2 periode tanam itu dalam 1 tahun, ya kalau saat parah-parahnya ada untung, parah-parahnya ada rugi, kita bisa menambal atau menyulam kerugian tersebut dari panen berikutnya yang biasanya harganya berbeda, artinya ada untung. Dari situ
kami menyarankan minimal dalam setahun tanam 2 periode. Ya, lalu yang selanjutnya yang ketujuh itu usahakan teman-teman dalam menjual jahe ya, itu manfaatkan teknologi di media online atau media sosial ya. Jadi kita langsung direct selling, penjualan langsung ke konsumen. Apalagi jahe yang ditanam teman-teman khususnya di Aksara ini memiliki kelebihan organik ya, artinya pasti akan lebih diminati karena itu yang akan dimasukkan ke tubuh yang mengkonsumsinya ya. Jadi berbeda halnya jika jahe itu jahe dengan anorganik gitu. Sehingga jika teman-teman tidak menjual jika tidak menjual ke pengepul, ya kita tidak merasa dicurangi itu teman-teman. Kecuali kita menemukan pengepul yang memang jujur. Jadi tidak terlalu banyak memangkas harga dari harga ngambil ke kita dengan harga pasaran teman-teman. Lalu yang berikutnya, kalau memang kondisinya teman-teman itu memang kenapa kok parah banget ini turunnya, itu gini teman-teman. Simpan saja dulu rimpang panen teman-teman itu, rimpang jahe panen teman-teman. Saat harga naik baru dijual teman-teman. Nah, cuman tips penyimpanannya seperti ini. Usahakan saat menyimpan itu rimpang tidak basah. Lalu tempat penyimpanan tidak langsung kena sinar matahari. Cukup diangin-anginkan saja. Lalu bagian lantai itu kalau bisa dilapisi koran ya. Jadi itu tujuannya agar tidak berembun. Nah, kalau sudah dari kita panen, kita kondisikan jahe itu kering, diangin-anginkan, cukup seperti itu. Nanti kita sambil mendapatkan pembeli atau langsung konsumen dengan harga yang lebih bagus, atau kita menunggu harga naik baru kita jual, itu insya Allah bisa. Jadi batas tahannya rimpang yang disimpan itu adalah 4 bulan teman-teman, asalkan tidak basah ya dan berembun. Kalau berembun ya kurang dari 4 bulan teman-teman. Nah yang terakhir nih teman-teman, ini memang dibutuhkan sedikit inovasi dan kreativitas. Artinya rimpang dari hasil panen kita sendiri itu kita olah teman-teman, kita olah menjadi bisa beberapa opsi teman-teman. Ada beberapa pilihan, misalkan serbuk jahe dengan berbagai varian rasa, terus gula jawa jahe atau gula aren jahe, terus manisan jahe juga bisa, lalu sirup jahe itu juga bisa. Nah jadi justru dengan kita membuat produk turunannya, artinya sebagai usaha hilir, itu untung teman-teman berlipat teman-teman, karena nilainya juga berlipat dengan pengemasan produk yang bagus teman-teman. Nah jadi apa yang kami sampaikan di awal ini tentang 3 tahun terakhir harga jahe mengalami penurunan secara umum, dan kami juga memberikan 7 solusi jitu mengatasi harga jahe yang murah. Nah di informasi terakhir ini berita bagusnya seperti ini teman-teman. Pemerintah Indonesia itu sudah menghentikan atau stop impor jahe. Sehingga dari situ, apakah masih ragu teman-teman untuk budidaya jahe merah? Dari berita update yang terakhir ini, kami harapkan memacu teman-teman baik petani senior maupun pemula untuk semakin semangat dalam menanam jahe apapun itu, jahe kencur, jahe gajah maupun jahe merah, khususnya jahe merah. Karena pemerintah sudah menghentikan atau melakukan stop impor jahe. Semoga video kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan memberikan berita bagus. Harapannya teman-teman tetap semangat menanam ya teman-teman. Begitu pesan dari kami, kita saling belajar, kita saling berbagi pengalaman dari kebun kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.